ya bisa memimpin bangsa yang lebih baik gitu loh, jadi yang lebih baik. Menurut gue sih jangan sampai lu golput. Golput boleh tapi lu harus datang dan nyoblos. Dipilih jadi presiden siapapun nanti saya juga tetap jualan mie ayam. Siapapun yang jadi begitu. Kalau kita rakyat kecil nggak nyari duit pasti nggak dapat duit gitu aja. Kalau orang gede. Seperti yang kalian tahu, pemilu kan bentar lagi nih. Banyak kampanye yang kita lihat di media digital kayak sosial media, TV, bahkan sampai poster dan baliho yang bertebaran di jalanan. Tapi sebenarnya orang-orang keganggu gak sih akan hal itu? Dan pemimpin kayak gimana yang sebenarnya orang-orang mau? Yuk kita tanya, kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman lo. Kalau menurut saya pemimpin yang baik itu yang penting bisa mendengarkan bawahannya, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, yang pasti bisa membangun timnya juga. Kalau pemimpin yang baik menurut gue adalah pemimpin yang bisa pokoknya memimpin rakyatnya, terus dia berpegang teguh sama etika yang ada. Suka berbagi. Yang jujur, baik. Udah sih Kak, gitu aja Kak. Kalau pemimpin yang baik buat gue berarti dia memikirkan apa yang dipimpin sama dia dan bertanggung jawab sama apa yang dipimpin. Ya bisa memimpin bangsa yang lebih baik gitu loh, jadi yang lebih baik. Yang tegas dan jujur. Yang pasti sembako murah, apa-apa murah, aman. Itu yang penting. Pemimpin yang baik tuh menurut gua yang penting adil sih. Kayak walaupun mau dibilang gak jujur apa segala macem, menurut gua gak jujur tapi adil masih oke sih menurut gua. Bijaksana, terus sama tanggung jawab. Bijaksana sama tanggung jawab. Iya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama untuk kebutuhan mendasar seperti menjaga kebutuhan bahan pangan tetap stabil, kemudian kebutuhan kesehatan gratis dan layanan masyarakat yang lebih baik. Kalau yang buruk mungkin gimana ya? Kalau misalnya kata gue tuh nggak terlalu suka pemimpin yang bisa dibilang diktator kali ya. Jadi dia terlalu mementingkan rakyat yang menengah ke atas, terus mengabaikan rakyat-rakyat yang menengah ke bawah. Padahal kan sebenarnya kita setara ya sama-sama rakyat Indonesia. Nggak tanggung jawab sama korupsi. Kalau yang buruk memimpin hanya untuk keluarganya atau orang-orang terdekatnya lah. Oke, berarti nggak mikirin orang lain ya? Iya, nggak mikirin orang lain. Nggak usah dipilih. Gak usah dipilih. Menurut ibu yang buruk tuh kayak gimana tuh? Ya, kalau korupsi uang rakyat itu kan nggak boleh harusnya. Kalau ini mikirin perut rakyat lah intinya gitu. Yang penting perut rakyat tenang, aman kan enak dipuja nonton. Kalau yang buruk pasti kan di ini nanti. Gitu. Tadi udah saya bilang sedikit yaitu egois, tidak memikirkan diri sendiri yang pasti gitu. Kan banyak pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan bawahannya, yang penting mereka jalan aja kayak gitu. Kayak suka korupsi gitu. Terus udah. Ya tadi sih yang gue selalu ngomong kayak keadilan aja sih. Kayak melihat keseluruhannya tuh bagaimana dia kayak. Kalau lu udah nggak adil tuh udah bakalan buruk sih menurut gue. Kalau pemimpin yang buruk yang misalkan ya kayak menjaga keutuhan demokrasi, seperti halnya ya seperti yang kita lihat saat ini hukum berjalan terlihat sangat tidak adil ya untuk masyarakat di bawah dan masyarakat terutama di pejabat-pejabat yang memimpin saat ini. Mereka sangat terlihat bisa memainkan apa yang mereka inginkan. Macet Kak, banyak-banyak baliho nih zaman sekarang Kak. Polusi Kak, nih angin. Angin, macet. Iya. Kekurangannya Indonesia mungkin global aja ya. Kalau yang saya lihat itu di Indonesia ini banyak kan kita tuh gampang berpikir negatif. Jadi misalkan ada isu apa atau apa langsung percaya tanpa melihat kebenarannya dulu. Jadi nggak ngelihat dari dua belah pihak, langsung dari sebelah pihak menganggap itu udah pasti benar gitu. Nah itu salah satu yang menurut saya harus dibenerin sih. Karena kan dari hasutan-hasutan itu gampang buat memecah belah, itu aja sih. Mungkin kurang tegas saja kali ya.
kurang tegas, terus maksudnya amannya kurang, jadinya inilah kurang, pokoknya kurang tegas karena nyaman itu intinya. Krisis demokrasi pastinya. Kemudian banyak mega proyek yang pemerintah kerjakan untuk kebutuhan orang-orang di atas. Dan bahkan pemerintah saat ini kelihatan sangat tidak peduli kebutuhan masyarakat kecil, terutama untuk kebutuhan sembako, komoditas bahan pangan di pasar itu sangat tidak stabil, seperti ya sayur-sayuran, bahkan beras sekalipun itu sangat terlihat merangkak naik setiap harinya. Pemerataan sih, kayak sampai pelosok-pelosok tuh belum rata lah menurut gua, kayak perkembangan apa segala macamnya. Ya di situ menurut gue yang butuh pemimpin yang bisa melakukan itu sih. Kalau menurut gue kekurangan kita tuh hukumnya kurang tegas. Jadi di sini tuh kayak mungkin hukum-hukum itu dibiasakan, kayak ya udahlah hukum itu nggak dipertegas di orang-orang tertentu, mungkin bisa dibilang orang-orang yang berduit kayak gitu. Mungkin kalau buat gue, Indonesia kurangannya orang-orangnya masih terlalu gampang untuk menerima informasi-informasi yang nggak pasti gitu. Jadi butuh lebih banyak literasi kali ya buat orang-orang Indonesia. Ya SDM-nya lah, kurang membaca. Jadi banyak kemakan ya hoax lah, apalah ya, kayak gitu-gitulah. Bikin mal gede. Oke. Terbesar di dunia. Terus lagi ya udah. Bikin mobil yang bisa terbang. Bikin mobil yang bisa terbang. Oke. Kalau gue jadi presiden, gue bakal ngapain nih? Kalau jadi presiden, nggak kepikiran sih sekarang ya. Tapi kemungkinan kalau jadi presiden ya, gue bingung gue. Nggak memperkaya diri sendiri kan? Kayaknya enggak sih ya. Soalnya takut gitu loh kalau kepemimpinan, apalagi tertinggi ya. Kalau apalagi kalau di Islam kan itu lumbung dosa sebenarnya tempatnya kan. Lumbung dosa. Kalau gue jadi presiden mungkin lebih mendekatkan diri ke Tuhan mungkin ya. Jadi supaya bisa lebih adil dan makmur. Kalau gue jadi presiden, walaupun gak mungkin ya. Ngayal. Kalau nggak salah soalnya yang Batak belum ada masuk presiden ya. Belum ada. Yang penting aman, jangan korupsi, dan mikirin rakyat kecil. Intinya rakyat kecil tuh kalau nyari uang gampang, apa-apa sembako murah kan jadi enak, jadinya nggak usah yang muluk-muluk begitu, nggak usah, yang penting stabil, apa aja aman gitu kan, enak katanya. Bikin yang bagus-bagus Kak. Bagus-bagus tuh apa? Bikin sekolah. Terus? Bikin masjid. Pokoknya bangunannya dibagusin gitu. Iya, dibagusin Kak. Oke. Bisa lah perbanyak gereja lah, biar perizinannya lebih gampang lagi. Kasihan lah, itu sih. Pastinya memberikan kesejahteraan dalam artian kebutuhan yang mendasar, karena begitu banyak populasi kita di masyarakat Indonesia terutama, dan semua kalangan, dan untuk ketimpangan lah ya, ketimpangan masyarakat itu sangat diperhatikan lah, sehingga tidak mengkotak-kotakan mana masyarakat yang kecil, mana masyarakat yang berkehidupan di atas gitu. Berat nih pertanyaannya. Yang pasti sih saya nggak muluk-muluk, saya lihat dulu bagaimana negara saya, bagaimana rakyat saya, apa yang terbaik buat kita semua, bukan berarti buat saya pribadi. Dan yang pasti saya akan benerin dulu dari lini bawahnya, karena menurut saya kalau di bawahnya itu udah benar, udah kuat, pondasinya udah bagus, negara kita pasti akan kuat. Itu aja. Kalau misalnya gue, mungkin di sini gue bakal menuntut kesetaraan seluruh rakyat sih ya. Jadi di sini gue nggak bakal ngemandang dia kaum menengah ke bawah atau menengah ke atas. Di sini gue bakal menuntut hukum yang rata, tidak melihat kemana-mana. Pokoknya semua harus adil. Ganggu. Kalau di jalanan flyover gitu-gitu terlalu banyak lah. Maksudnya mungkin cerminan dari rakyat kita juga kali ya. Maksudnya dia memilih apa yang sering dia lihat mungkin. Ya itu kurangnya di kita juga, harus literasi dan gitu-gitu. Cuma tanggapannya gimana? Jujur ganggu. Cuma mungkin untuk saat ini memang masih itu kali ya cara untuk
dapat suara, dapat perhatian dari rakyat. Jadi ganggu, cuma maklumin emang cara gitu mungkin ya kayak gitu sih. Enggak sih, biasa aja. Menurut ibu kayak mengganggu pandangan nggak tuh? Iya, mengganggu. Tapi kan kita harus gimana lagi, kan dari orang-orang yang berduit, kita rakyat kecil ya beginilah. Ini kan ya rakyat kecil mau apa aja pasti ya susah begini. Ya yang penting kan itu. Terganggu banget sih Kak sebenarnya. Kenapa? Ya itu kan kayak merusak pemandangan gitu. Mengganggu banget, terus kayak apa namanya, ditaruh-taruhnya tuh di tempat-tempat yang nggak pas gitu loh. Jadi yang nggak enak dilihat aja gitu. Jujur ya, kalau menurut saya pribadi sih agak mengganggu. Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang, semua itu udah media digitalisasi. Alangkah baiknya mungkin kalau untuk media ataupun iklan, kampanye dan sebagainya, ya kenapa nggak di media juga gitu, digital. Kan karena banyak kan sekarang udah bisa lihat dari HP, dari TV, jadi nggak perlu lagi yang di jalanan. Karena menurut saya itu merusak estetik sih, tapi ya kembali lagi itu ke seleranya masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi, menurut saya sih nggak bagus. Pastinya terganggu banget ya. Mungkin PR bagi pemerintahan adalah membuat keseragaman untuk pemajangan baliho atau APK itu di tempat-tempat yang benar-benar diprioritaskan gitu kan ya, biar nggak yang di semua jalan, di pagar-pagar rumah orang itu kayaknya mengganggu sih menurut saya. Ganggu Kak, gangguin pemandangan. Terus menurut lo harus diapain tuh? Jelas terganggu. Kalau menurut gue ya mungkin di sini kan juga kalau teman-teman lihat juga udah banyak korban dari mungkin baliho-baliho yang dipasang di flyover. Nah itu kalau menurut gue sebenarnya kan dengan kita masang baliho itu juga orang-orang mungkin banyak yang nggak tertarik atau ya udah cuman jadi pajangan sampah gitu aja. Jadi menurut gue, kata gue nggak usah sih kayak gitu, buat apa sih buang-buang duit juga. Jujur terganggu, tapi gue liat di sisi yang lain banyak yang dapat ini sih, dapat positifnya juga. Jatuhnya kayak di percetakan kan jadi rame tuh, jadi orderannya banyak, ya jadi rezeki juga lah buat mereka gitu loh. Tapi mengganggu sama jatuhnya ujungnya sampah juga sih gitu. Jujur kalau misalnya keluarga ada, cuman sebenarnya ya balik lagi ke pribadi sih. Jadi walaupun sebenarnya orang tua gue nyarahin gue buat milih paslon tertentu, tapi di sini gue juga milih sesuai apa yang gue pilih. Ada kayak jangan milih yang banyak omong doang ya, kayak gitu-gitu ya, itu ada lah yang kayak gitu-gitu ada. Cuma nggak sampai maksa kalau di keluarga. Ini kebetulan keluarga inti juga, jadi gue di rumah beda-beda semua pilihannya gitu. Iya. Jadi jangan milih yang inilah, itu banyak omong doang gini-gini. Tapi gue kayak ya udah aja sih, nggak, yang penting nggak ada paksaan gue harus milih apa, gue milih yang gue mau tetap. Tetap ngikutinnya berarti pilihan sendiri ya, bukan Iya. pilihan orang tua gitu. Iya, gue pilihan sendiri sih, bukan pilihan orang tua. Enggak. Dipilih jadi presiden siapapun nanti saya juga tetap jualan mie ayam. Siapapun yang jadi begitu. Kalau kita rakyat kecil nggak nyari duit pasti nggak dapat duit gitu aja. Kalau orang gede duduk di rumah duitnya datang sendiri. Kalau dari keluarga saya sih enggak, karena kebetulan saya di keluarga itu demokratis sekali. Jadi kalau mau punya pilihan sendiri, orang tua saya baik keluarga maupun kakak dan adik-adik ya nggak pernah komen sih. Jadi ya terserah, go ahead, siapapun yang kamu pilih kayak gitu. Biarin aja. Biarin aja. Ya nggak apa-apa. Setara dia juga sih Kak. Setara dia. Kalau golput itu saya pikir tidak bertanggung jawab ya. Karena yang pertama mungkin bisa dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi data. And then baiknya kita sebagai rakyat Indonesia juga bertanggung jawab siapa sih pemimpin yang akan kita pilih, dan dengan kayak gitu kita juga tahu punya rasa tanggung jawab juga untuk masyarakat lainnya, karena kita udah mengantarkan pemimpin yang benar dan yang kita inginkan. Menurut gue sih jangan sampai lu golput. Golput boleh tapi lu harus datang dan nyoblos. Jangan lu sampai golput
nggak datang dan lu nggak coblos surat suara lu itu. Soalnya itu bahkan bahaya, bisa dimainin lah sama itu. Kalau kata gue golput itu nggak boleh ya. Bahkan kalau bisa sih jangan pernah dilakukan karena di situ suara-suara kita tuh bisa disalahgunakan. Jadi itu kan juga hak kita ya. Sebisa mungkin kita menyalurkan hak kita dan untuk menutup kemungkinan orang-orang untuk menggunakan suara kita ke hal-hal yang salah. Orang nggak ngerti kali kak, dia nyoblos kak, bingung kali dia kak. Jadi nggak apa-apa menurut lo? Nggak boleh kak, Nggak boleh. nggak sah itu kayaknya itu mana kak. Kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Golput kalau menurut saya jangan lah ya, karena sayang banget. Dari satu suara kan bisa mempengaruhi banget. Jangan sampai kita jadi tidak memberikan suara. Jadi suara yang kita tidak kasih menjadi mengurangi nilai dari orang yang harusnya kepilih gitu. Kadang kan satu suara berpengaruh banget gitu. Itu sih, kalau bisa sih jangan golput lah gitu. Walaupun kita sebenarnya sebagai Gen Z juga mungkin ada yang kayak bingung milih toh 1, 2, 3 menurut saya nggak ada yang cocok gitu. Tapi kan setidaknya ada nilai positif dari masing-masingnya gitu. Lihat aja di situnya kayak gitu sih. Awalnya nggak apa-apa. Soalnya awalnya gue juga pikir golput aja kali ya, bingung nih kayak gitu kan, kayak sama-sama aja lah politik. Tapi setelah kesini baca-baca kayaknya lebih baik jangan golput sih. Kemungkinan karena gue mengalami waktu itu pengen kayak golput aja. Karena emang belum baca aja, maksudnya belum baca, belum lihat track record dan segala macam gitu. Jadi gue milih untuk golput. Tapi buat gue sekarang ya, maksudnya pemikiran gue sekarang, kayak mendingan temen-temen cari-cari lagi, baca-baca lagi lah. Seenggaknya jangan golput yang lu gak nyoblos gitu. Jadi lu dateng, lu mau golput, ya lu coblos lah 3-3-nya. Soalnya kayaknya ya, nggak tahu kan. Ada banget kemungkinan untuk kecurangan tahun ini kayaknya, tapi nggak tahu. Jadi untuk meminimalisasi ya lah ya. Jadi mendingan kalau emang mau golput, datang coblos 3-3-nya. Tapi lebih baik lagi mendingan lu cari-cari, seenggaknya lu pilih yang buruknya paling dikit lah. Ini kayaknya bukan milih yang terbaik dari yang terbaik gitu. Iya, betul. Milih yang buruknya lebih dikit dari yang buruk. Kayak gitu sih kalau buat gue. Citra orang-orang aja sih, itu kan apa yang mereka mau. Kalau bisa jangan, harus pilih. Walaupun nanti pilihan rahasia kan pilih aja, yang penting ya bismillah semuanya lah gitu. Kalau enggak coblos aja semuanya. Terus gitu. Kan enggak dijual. Bener. Iya, kalau enggak dipilih entar dijual. Nah, sekarang udah tahu kan pendapat mereka dari yang masih sekolah sampai yang udah kerja tentang pemilu tahun ini. Semuanya berpendapat bahwa poster dan baliho kampanye yang ada di jalanan itu sangat mengganggu. Bahkan, ada yang menyarankan untuk memindahkan kampanye ke media digital aja. Dan yang paling penting, pemimpin yang baik menurut mereka adalah pemimpin yang jujur, adil, bersih dari korupsi, dan yang paling penting, mementingkan semua lapisan masyarakat. Jadi, tanggal 14 Februari, lo bakal pilih siapa? Pilih yang bijak ya, jangan sampai ribut, dan jangan golput.